Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Nurul Wijayanti. Dalam video kali ini saya akan membahas mata kuliah kepemimpinan tentang materi yaitu kepemimpinan virtual, kepemimpinan dan komunikasi, serta kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan virtual didefinisikan sebagai suatu bentuk kepemimpinan yang terjadi dalam konteks di mana pemimpin dan anggota tim dipisahkan oleh jarak geografis dan interaksi utama mereka difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Apolio dan Kahai, kepemimpinan virtual adalah pengaruh sosial yang dimediasi teknologi di mana pemimpin memanfaatkan saluran elektronik untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan bersama. Strategi efektif dalam kepemimpinan virtual. Yang pertama, membangun kepercayaan dengan sengaja, yaitu lakukan pertemuan video call secara rutin, bukan hanya audio, untuk menciptakan kehadiran virtual. Lalu, ciptakan ruang untuk percakapan informal di awal atau akhir rapat. Lalu, tepati janji dan tunjukkan konsistensi antara perkataan dan tindakan. Yang kedua, menetapkan ekspektasi yang jelas dan terstruktur. Tetapkan tujuan, target, dan tenggat waktu yang sangat jelas. Gunakan project management tools untuk melacak kemajuan secara transparan. Definisikan dengan tepat saluran komunikasi untuk tujuan yang berbeda. Yang ketiga, komunikasi yang proaktif dan berlebihan. Karena tidak ada interaksi di koridor, pemimpin harus aktif mengirimkan update, konteks, dan informasi. Dorong komunikasi terbuka dan berikan umpan balik yang konstruktif dan rutin. Praktikkan active listening selama rapat virtual. Yang keempat, memfokuskan pada hasil bukan aktivitas. Percayai tim untuk mengelola waktunya sendiri, fokus pada hasil akhir yang disepakati, bukan pada jam kerja atau jumlah aktivitas yang terlihat. Yang kelima, mendorong kolaborasi dan hubungan tim. Adakan virtual tim yang kreatif dan menyenangkan. Pasangkan anggota tim dari lokasi yang berbeda untuk proyek tertentu guna memperkuat ikatan. Rayakan kesuksesan tim secara virtual. Pemanfaatan teknologi dalam kepemimpinan virtual. Teknologi adalah tulang punggung kepemimpinan virtual. Pemimpin harus mahir menggunakan 3 kategori tools utama, yaitu yang pertama, komunikasi sinkron, misalnya Zoom. Yang kedua, komunikasi asinkron, misalnya email. Yang ketiga, kolaborasi dan manajemen proyek, misalnya Google Workspace. Kepemimpinan virtual adalah sebuah keniscayaan dalam lanskap bisnis modern yang memerlukan pendekatan yang berbeda dari kepemimpinan tradisional, dengan penekanan pada komunikasi yang disengaja, pembangunan kepercayaan, dan pemanfaatan teknologi. Tantangan utama seperti isolasi, miskomunikasi, dan koordinasi dapat diatasi dengan strategi yang tepat, seperti menetapkan ekspektasi yang jelas, berkomunikasi secara proaktif, dan fokus pada hasil. Kompetensi kunci seorang pemimpin virtual terletak pada kemampuannya untuk memimpin dengan empati, kecerdasan budaya, dan penguasaan teknologi di dunia yang semakin terhubung dengan secara digital namun terpisah secara fisik. Materi berikutnya yaitu kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan dan komunikasi merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dan menjadi faktor utama dalam keberhasilan sebuah organisasi. Perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut organisasi melaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang lebih insentif antar unit kerja serta anggota yang tersebar. Kepemimpinan itu yaitu proses mempengaruhi dan mengarahkan perilaku individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok dengan tujuan mencapai kepahaman serta respon yang diinginkan.
Kepemimpinan dan komunikasi sangat erat dan saling mempengaruhi. Pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mampu menjadi komunikator yang baik. Teori-teori relevan. Teori kepemimpinan situasional, Harsey dan Blanchard menyatakan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan tingkat kematangan bawahan, di mana komunikasi dapat bersifat satu arah atau dua arah tergantung kebutuhan. Teori kisi kepemimpinan, Black dan Mouton, fokus pada dua dimensi utama, yaitu perhatian terhadap tugas dan perhatian terhadap hubungan manusia, yang keduanya membutuhkan komunikasi yang efektif untuk keseimbangan. Teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin berperan untuk menginspirasi dan memotivasi anggota agar melampaui ekspektasi organisasi melalui komunikasi yang inspiratif dan visioner. Fungsi komunikasi organisasi menurut Robbins. Komunikasi memiliki 4 fungsi utama, yaitu kendali, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi yang semuanya penting dalam proses kepemimpinan. Materi berikutnya yaitu kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan dan kekuasaan merupakan dua fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang menentukan efektivitas kebijakan, stabilitas organisasi, dan kualitas pelayanan publik. Menurut Nordhaus 2021, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sementara menurut French dan Raven menekankan bahwa kekuasaan adalah kemampuan individu mempengaruhi perilaku pihak lain melalui sumber kekuatan tertentu. Dalam pemerintahan yang modern, kepemimpinan yang efektif itu harus mampu menggunakan kekuasaan secara proporsional. Penelitian oleh Radianto dan Talib 2020 menunjukkan bahwa pemimpin sektor publik yang menggunakan kombinasi kekuasaan legitimasi dan kekuasaan keahlian cenderung menghasilkan keputusan yang lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kombinasi ini dianggap ideal karena mencerminkan kemampuan teknokratis sekaligus otoritas formal yang sah. Teori kepemimpinan yang relevan dalam pemerintahan mencakup kepemimpinan transformasional, transisional, servant, adaptif, digital, kolaboratif, dan terdistribusi. Masing-masing memiliki relevansi yang berbeda sesuai dengan konteks organisasi tersebut dan sesuai dengan birokrasi. Kepemimpinan transformasional dan servant menekankan aspek motivasi, integritas, dan pelayanan publik. Kepemimpinan transaksional penting untuk stabilitas administratif. Kepemimpinan adaptif dan digital relevan dalam menghadapi perubahan cepat dan digitalisasi layanan. Sedangkan kepemimpinan kolaboratif dan terdistribusi mendorong partisipasi lintas sektor dan fleksibilitas organisasi. Kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan bersifat multidimensi, mencakup kekuasaan formal, kekuasaan keahlian, kekuasaan referen, kekuasaan penghargaan, dan kekuasaan koersif. Penggunaan kekuasaan yang efektif membutuhkan keseimbangan antara otoritas formal, integritas, kompetensi, dan hubungan interpersonal agar birokrasi dapat berfungsi secara adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Hubungan antara kepemimpinan dan kekuasaan sangat mempengaruhi efektivitas pemerintahan. Pemimpin yang mampu mengintegrasikan berbagai bentuk kekuasaan dengan gaya kepemimpinan yang tepat cenderung meningkatkan akuntabilitas, motivasi pegawai, inovasi, dan kepercayaan publik.
Sebaliknya, penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi gaya kepemimpinan tertentu tanpa mempertimbangkan etika dan konteks organisasi dapat mengurangi legitimasi, menurunkan kinerja, dan menciptakan resistensi birokrasi. Secara keseluruhan, hubungan antara kepemimpinan dan kekuasaan dalam pemerintahan itu bersifat multidimensi dan saling mempengaruhi. Literatur 2019 sampai 2023 memberikan gambaran bahwa pemimpin sektor publik yang berhasil adalah mereka yang mampu menyeimbangkan berbagai bentuk kekuasaan dengan gaya kepemimpinan yang adaptif, etis, dan responsif terhadap tuntutan publik. Kombinasi tersebut menentukan kemampuan birokrasi untuk bertransformasi, menjaga integritas, serta meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang hubungan keduanya menjadi fondasi penting dalam analisis efektivitas. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.